Oke, lanjut ya. Di sini segala sesuatu yang dipangkatkan 0 itu sama dengan 1. Jadi ini 2T pangkat 0, maka T-nya jadi 2 dikali 1 sama dengan 2 saja. Jadi kita udah dapat untuk yang R ini yang 2T pangkat 2 itu 4T. Kita tulis I ditambah ini turunkan jadi apa? 2 saja. Nah, yang ini itu kalau nggak ada T-nya, karena kita itu DR per DT. Kenapa DR nggak DX? Karena ininya R. Kalau X ya, kalau Y ya Y. Terhadap waktu, diturunkannya terhadap waktu. Ini nggak ada nih waktunya, 3-nya. Maka ini disebutnya konstanta. Kalau konstanta di sini ya udah nggak usah ditulis lagi. Jadi hasilnya bolehlah 2 plus 0 J. Jadi 4TI ditambah 2 J. Ini hasilnya untuk persamaan kecepatannya ya. Ada yang menanyakan dulu tentang penurunan, boleh di screenshot walaupun ini nggak rapi, Ibu akan rapihin setelah ini. Ada yang menanyakan dulu. Bikin laporan dulu ya. Dah. Nggak ada yang menanyakan? Oke. Nah. Nih. Kalau contoh Ibu punya R sama dengan 5T pangkat 3 ditambah 2T pangkat 2I ditambah 7T pangkat 2. Nah, kalau Ibu punya kayak gini, maka kita bisa nyari V-nya berapa? Kita bisa turunkan. Gimana cara penurunan? A kotak B, A dikali B. 3 kali 5. Siapa? Gimana Raka? Gimana Raka? 3 dikali 5. Oke, yang 5T. Oke Raka dulu sebentar. Gimana Raka? 3 dikali 5T. T. Pangkat? 3 dikurangin 1. Jadi gimana? 15T pangkat 2. Oke, 15T pangkat 2. Oke, terima kasih. Tadi ada yang ngomong itu sebenarnya banyak yang sebelumnya. Tapi di sini ini ada Raka, terus tadi yang jawab juga Reza ada, Denita. Ada siapa aja ya? Oke, makasih. Yuk, siapa yang mau yang 2T kuadrat? Ini mah sama. 2T kuadrat loh. Jangan deh. Yang 7T kuadrat siapa? Siap, Bu. Ya, Reza gimana Reza?
Jadi 7 kali 2 T. 7 kali 2 T. T pangkat 2 kurang 1. Oke, jadi berapa? 14 T. 14 T. Oke. Terima kasih Raka dan Reza. Jadi di sini jadi 15 T kuadrat ditambah, kalau ini tadi udah ya, 4 T I ditambah 14 T J. Nah, ini ya untuk P-nya, untuk diferensial. Ada yang mau ditanyakan tentang diferensial? Sudah jelas semua? Siap, sudah, Bu. Oke, alhamdulillah kalau kayak gitu ya. Kalau udah di sini ada besaran selanjutnya yakni percepatan. Kalau tadi kecepatan itu yang merubah posisi setiap waktunya, kalau percepatan itu yang merubah kecepatan setiap waktunya. Sehingga percepatan ini A sama dengan perubahan kecepatannya dibagi selang waktunya. V per T ya. Ini masih ingat ya waktu di SMP. Nah, di sini juga percepatan ternyata dia limit mendekati 0 dari perubahan kecepatan per waktunya, per selang waktunya. Jadi, kalau kita punya persamaan R bla 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 bla, kita bisa nyari V-nya, kita bisa nyari percepatannya, tinggal diturunkan. Jadi nanti R diturunkan jadi V diturunkan jadi A. Gitu ya. Cara penurunannya seperti yang tadi. Kita move aja. Next. Nah, yang pertama di sini ada gerak lurus seperti yang tadi di awal, ada gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan, gerak pada suatu benda pada lintasan lurus dengan kelajuan tetap. Apakah selalu lurus lintasannya? Yap, untuk GLB. Karena ketika berbelok itu ada percepatannya. Ya. Geraknya selalu lurus untuk GLB. Terus kelajuannya besar. Kelajuannya tetap. Kelajuannya tetap artinya untuk di gerak lurus beraturan kecepatannya tetap. Ingat, kecepatan itu dipengaruhi oleh percepatan. Percepatan itu yang merubah kecepatan setiap waktunya. Jadi, kalau kecepatannya tetap, ini tidak ada percepatan. Sehingga persamaannya ini delta X sama dengan V dikali T atau X sama dengan X0 ditambah V dikali T. Lah Bu, ini gimana? Ada X0 karena setiap orang bergerak tidak, contohnya A bergerak dari 20 meter, berarti dia punya dong posisi awalnya itu di 20 meter. Atau kalau kalian lebih simpel GLB itu kalian sering ininya S sama dengan V dikali T. Masih ingat ya di SMP? S itu posisinya, perpindahannya. V itu kecepatannya, T itu waktu. Kalau diginiin, ini S, ini V, ini T. Ya, ini masih sama aja, ini GLB, rumusnya ini doang. Ciri-cirinya kecepatan tetap dan tidak ada percepatan ya untuk GLB. Nah, sekarang kita lihat bagaimana ketika kita melakukan percobaan GLB, itu lihat dulu yang di sini. Setiap setiap titiknya sebenarnya ini jaraknya sama. Jarak setiap titiknya sama.
Jaraknya sama. Jaraknya sama berarti dia menunjukkan perpindahannya itu sama setiap waktunya. Sama setiap waktunya, sehingga ketika kita membuat suatu grafik perpindahan terhadap waktu, grafik yang dihasilkan akan lurus seperti ini. Ya, akan lurus seperti ini. Karena sama, sehingga akan menghasilkan grafik yang lurus. Bagaimana dengan kecepatannya? Kalau kita membuat grafik kecepatan terhadap waktu untuk GLB, ini akan contoh di sini kecepatannya ini lebih ya. Jadi 11 lah contoh ya. Kecepatannya ini 11, dia akan konstan, akan lurus kayak gini. Nah, sesuatu yang konstan itu ketika sesuatu hal ini perpindahan dipengaruhi suatu yang konstan, ingat kan kecepatan itu yang merubah posisinya. Nah, kalau posisi itu dipengaruhi oleh kecepatan, maka dia akan miring kayak gini, miring lurus kayak gini. Gradiennya itu yang merupakan kecepatannya. Nah, sekarang lihat percepatan. Tadi ingat untuk di GLB ini percepatannya sama dengan 0. Ya udah, dia konstan, setiap waktunya dia 0. Itu ya, ini untuk yang GLB. Nah, sekarang kita masuk ke gerak lurus berubah beraturan. Maksudnya gimana berubah beraturan? Yang berubahnya itu dia kecepatannya berubah. Kalau kecepatan berubah berarti ada yang merubahnya. Yang ingat, yang merubah kecepatan itu percepatan. Sehingga untuk GLBB itu pasti ada percepatan. Mau percepatan atau perlambatan. Dan percepatannya ini konstan. Ya. Percepatannya ini konstan. Jadi GLB ciri-cirinya kecepatannya berubah dan ada percepatan. Nah, di sini ada 3 persamaan persamaan tetap untuk GLB. Ada 3 persamaan. Ada V sama dengan VO plus AT, bla 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 dan bla bla bla. Nanti Ibu jelaskan lagi lebih jelasnya di soal. Ini juga bisa X-nya bisa diganti sama S, bisa diganti sama Y ya. Jadi jangan aneh, bisa diganti sama R juga. Jadi jangan aneh kalau ketemu, kok Bu di sini bukan X tapi S atau Y atau R, ya udah nggak apa-apa. Karena ya sama aja. Ini untuk yang di sumbu X. Itu aja sih bedanya ya. Kalau S ya perpindahan biar agak nyambung sama waktu di SMP kalian pakainya S. Nah, udah ini ada 3 persamaan penting, bisa nanti juga Ibu kasih PPT-nya di kelas. Selanjutnya, tapi nanti kita urusinnya ini. Oke. GLB, gerak lurus berubah beraturan, itu ada 2 jenis, ada yang dipercepat, ada yang diperlambat. Yang dipercepat itu ketika percepatannya A-nya itu positif, kalau yang diperlambat itu negatif, ya. Kalau ini positif dan negatifnya positif ketika searah pergerakan benda. Oke, ketika searah pergerakan benda ya positif. Kalau negatif ya berlawanan dengan pergerakan benda. Oke, ini aja perbedaannya. Next. Nah, sekarang grafiknya, gimana grafiknya? Gerak lurus berubah beraturan. Coba lihat. Ini pergerakannya semakin lama semakin jauh. Gimana lagi nih? Oke. Nah, semakin lama semakin jauh artinya dia bergeraknya semakin lama, dia kecepatannya semakin cepat kan? Kalau semakin cepat nanti perpindahannya juga semakin cepat. Nah, sehingga kalau di sini kan yang konstannya itu di sini. Konstannya itu percepatannya konstan.
Kecepatannya konstan. Ini grafiknya, kalau yang konstan mempengaruhi, kalau A kan mempengaruhinya V. V dipengaruhi oleh A. Sehingga grafiknya miring seperti ini. Yang A-nya lurus, tapi di sini nggak di 0, ini ada. Contoh di sini 1,5 percepatannya, grafiknya ini dia naik. Nah, ini kan posisi itu dipengaruhi kecepatannya, perubahan posisi itu dipengaruhi kecepatannya. Kecepatannya ini tidak konstan, terus bertambah, sehingga nanti untuk grafik perpindahannya dia akan membentuk eksponensial seperti ini agak miring. Nah, ini untuk yang dipercepat. Bagaimana jika yang diperlambat? Kalau yang diperlambat, ini ya semakin lama titik-titiknya semakin rapat, dan ya grafiknya seperti ini. Ibu sudah meringkas tentang grafiknya. Nah, ini grafiknya. Boleh di screenshot ya. Ini grafik-grafik pergerakannya. Di sini untuk hanya khusus GLB, di sini GLBB. Ini lihat yang A. Dipercepat, itu dia kan kalau atas itu positif, kalau bawah itu negatif ya. Dia di atas ini 0, ini juga 0. Nah, jadi di atas ini kalau diperlambat ya di bawah. Itu aja sih. Sekarang kita masuk ke soal. Langsung aja ke soal. Gue pakai anotasi dari Zoom aja. Seorang pelari melakukan latihan lari dengan mengelilingi lapangan sepak bola sebanyak 4 kali. Ya, diketahui berapa kelilingnya? Siap 400 meter, Bu. 4 kali berarti ya 4 kali terus 1 putaran 400 meter. Jadi kalau 4 putaran Siap 1.600 meter. 1.600. 1.600. Maka jarak dan perpindahan yang telah ditempuh pelari tersebut. Ditanyakan jarak perpindahan. Ini anggap aja kayak gini ya ininya. Jawabannya gimana? Ya tadi, untuk jarak berarti kalau jarak itu skalar atau vektor? Siap skalar, Bu. Skala. Skalar. Berarti kalau skalar dia tidak memperhatikan arahnya. Sehingga di sini ya sama dengan ya tadi 4 kali putaran 400. 4 kali putaran. dengan 1.600 meter. Bagaimana perpindahannya? Tidak ada perpindahan. Tidak ada perpindahan. Siapa yang jawab tadi? No. Ya. Siapa? Cewek? Suaranya Jenita bukan sih? Siap ya, Bu. Soalnya di sini nggak muncul. Oke, benar banget. Perpindahannya 0. Kenapa? Contoh, Farhan bergerak dari titik A. 4 kali putaran. 1, 2, 3, 4. Kembali lagi ke titik A. Ya, jadi dia tidak berpindah. Jadi perpindahannya 0. Oke. Silakan screenshot. Tiga, 2, 1. Ini bentar lagi lah. Ibu clear ya. Clear all drawing. Next. Nah, selanjutnya. Sebuah partikel yang bergerak ke atas memenuhi persamaan diketahui Y-nya sama dengan 8T min T kuadrat dengan Y dan T masing-masing dalam meter dan second. Kecepatan benda saat 2 second. T-nya, berapa itu T-nya?
2 second. 2 second. Second, terima kasih. Ditanyakannya apa? Pada saat Kecepatan 2 second. V pada saat T sama dengan 2 second ditanyakan. Jawabannya gimana kalau dapat kayak gini? Lihat, ini persamaannya persamaan posisi kecepatan atau percepatan? Ya posisi, Bu. Ya, persamaan posisi. Ingat, posisi itu kita R aja ya, R atau Y atau X ya. Diturunkan menjadi V, Bu. V diturunkan menjadi A. Nah, berarti kita dari posisi ke V nuruninnya cuma sekali ya, langsung aja. Maka DY per DT atau V itu kan DY per DT, dan karena ini Y, jadi gimana? 8T diturunkan menjadi berapa? 8. 8. Benar, Reza. Reza di sini T kuadratnya? Min T, Bu. 2 kuadrat. 2 T kuadrat. 2T. 2T. 2T aja kan ya? Ya, T Bu. kuadrat diturunkan jadi 2 dikali 1 dikali T 2 min. Sebenarnya di sini ada 1. Jadi 2 T pangkat 1 sama dengan 2T ya. Kayak gini ya. Nah, kalau udah kayak gini, tinggal masukkan T-nya sama dengan 2 second. Jadi V sama dengan 8 dikurangi 2 dikali 2. Jadi berapa? 8 dikurangi 4 4 meter per second. Itu ya. Coba di screenshot dulu. Ini juga kita bentar lagi. Tuh, 6 sekitar 7 menitan lagi. Yuk di screenshot dulu. 3, 2, 1. Coba di sini. Alden ada, Al-Ghifari tadi ada ya. Christian Rafael. Ada, Bu. Ada? Tian. Ada, Bu. Christian? Siap, ada, Bu. Dito. Hadir, Bu. Oke. Giri. Kalika. Siap, Giri hadir, Bu. Hah? Giri hadir, Bu. Tidak hadir. Kenapa Kalika? Siap hadir, Bu. Oh, hadir. Giri. Hadir. Oh, hadir. Wait. Oke. Oh ya, Giri ada. Niluh. Siap hadir, Bu. Raffi. Siap, hadir, Bu. Satrio. Siap, hadir, Bu. Ada. Nah. Oke. Udah ya, udah di screenshot. 3, 2, 1. Lu hapus ya. Hapus. Soal selanjutnya. Di sini. 2 buah benda mula-mula terpisah berapa? 500 meter. 100 meter. Benda A bergerak dengan kecepatan 2 meter per sekon dan benda B bergerak dengan kecepatan 3 meter per sekon. Jika arah kedua benda saling mendekati, maka kedua benda akan bertemu pada saat. Kalau dapat soal kayak gini, kalian kuncinya ada di sini. Kedua benda akan bertemu pada saat. Kalau kayak gini, kalian harus gambar dulu. Contohnya di sini.
benda A dan di sini benda B. Kegedean ya. Mereka terpisah jaraknya berapa? Siap 500 meter. 500 meter. Nah, benda A bergerak dengan kecepatan VA 2 meter per sekon, VB berapa? 3 3 meter per second. Oke. Nah, ingat, bertemu. Kalau bertemu, posisi mereka sama nggak? Siap sama. Siap semua. Sama. Contohnya bertemunya di sini. Enggak. Kan ini lebih biar realistis ketemunya di sini. Karena B lebih cepat. Titik temu. Nah, berarti kalau ketemunya di sini kan kalau ketemunya di situ, nanti A akan bergerak sejauh ini kan? Ini XA, contoh. Yang di sini XB. X B. XB. X ini apa? Perpindahan A, ini perpindahan B. Nah, kalau udah kayak gini, kalau udah jelas kayak gini, tinggal cari apa? Siap waktu, Bu. Waktu. Waktunya. Coba. Kalau kedua benda ini, sebenarnya di sini nggak dijelasin sih. Benda ini Ibu kasih tahu aja. Berangkatnya barengan. Berangkatnya bersamaan. Berangkatnya ya bersamaan gitu. Waktunya gitu dari awal. Kalau mereka ketemu di sini, kira-kira waktu yang diperlukan A sama waktu yang diperlukan B sama nggak? Siap sama, Bu. Siap sama, Bu. Sama, Bu. Kenapa sama? Reza? Karena nanti mereka berpapasan, Bu. Saling berpapasan. Oh yes, benar. Sama. Jadi TA sama dengan TB. Waktunya sama. Walaupun yang ditempuh A lebih sedikit daripada yang ditempuh B, tapi ini akan sama waktunya. Kenapa? Ya tadi awalnya berangkatnya barengan. Terus ketemu ya sama gitu. Nah, kalau udah kayak gini, lihat. Lihat di gambar. Ini berapa jaraknya? 500 meter. 500 meter. Bisa nggak sih ibu tulis gini? 500 itu sama dengan 500 meter itu sama dengan XA plus XB. Sama nggak? Dari gambar sini. Siap sama, Bu. Sama. Di sini ada percepatannya nggak? Tidak ada. Tidak ada. Kalau nggak ada percepatan GLB atau GLBB? Siap. GLB. GLB. Kalau GLB rumusnya gimana? S sama dengan V kali T. Ya, gini ya. Jadi ya udah di sini aja. 500 meter sama dengan XA-nya VA dikali
T saja, Ya. TA. Oke, boleh. Ditambah PB, ini gini ya, dikali TB. Sama dengan VA-nya berapa? Siap 2, Bu. 2 meter. 2 meter per second. TA itu sama dengan TB. Kita bisa juga sebut T aja. Ya. Iya, Bu. Ditambah 3 meter per sekon kali sama dengan 5 meter. 5 meter per sekon dikali T. Maka T itu sama dengan 100. yap. Pindahin dulu. 500 meter dibagi 5 meter per second. Coret-coret, secondnya naik ke atas. Jadi 100 Second. second. Nah, kalau bertemu nanti gambarnya logikanya seperti ini. Ya. Ada yang ditanyakan dulu tentang soal ini? Siap, tidak ada, Bu. Oke. Silakan di screenshot. Udah ya? Ibu clear. Next lagi. Nah, di sini. Pada mulanya, benda melaju dengan kecepatan 10 meter per sekon. Kemudian benda dipercepat dengan percepatan bla bla bla. Maka kecepatan benda sekarang adalah, nah kalau kayak gini kalian tulisin dulu, diketahui itu apa aja. Kecepatan. Berapa kecepatannya, velocity-nya? 10 meter per second. 10 meter per sekon. Lihat di sini, pada mula-mula benda. Pada mula-mula berarti ini kecepatan awal. Kecepatan awalnya sekian, kemudian benda dipercepat. Percepat berarti dia punya percepatan 5 meter per second kuadrat. Ada percepatan, berarti ini GLB atau GLBB? LBB. LBB. GLBB. GLBB. Selama 10 detik. 10 detik berarti apa 10 detik? T-nya, Bu. Second. T-nya. Waktu. Maka kecepatan benda sekarang adalah ditanyakannya apa? Kecepatan. Kecepatan. Nah, terakhir VT-nya. Gitu ya. Ingat, kalau GLB itu ada 3 rumus penting. Yang pertama, T sama dengan S ES. atau S sama dengan POT plus setengah AT kuadrat VT V0 plus AT VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2. AS. Nah, ini harus kalian hafal karena ini sangat berguna berhubungan dengan materi-materi gerak yang lain sampai gerak melingkar masih pakai ini, hanya nanti kita ubah-ubah saja variabelnya, lambangnya doang. Kalau lihat kita punya VO, A, T dan kita dicarinya VT, maka kita pakai rumus yang 1, 2, 3. Yang 2. 2. Yang kedua, benar ya. Ya, kita pakai deh. VT sama dengan V0 plus AT. V0-nya 10. A-nya 50 per second kuadrat.
dikali 10 detik. 10 Stop. second. Cepet lo ini 3 menit lagi. Let's go. Ayo bisa. Ayo ininya nggak difoto emang? Nggak ada mana mukanya. Oh, iya bingung susah ini. Gimana sih caranya? Nggak? Oh ya ininya lagi di hide. Ya akunnya juga harus. Aduh, Parangga. Nah, tar, dah. Udah ya. Thank you, Parangga. Wah, 2 menit lagi. T-nya berapa tadi ini? 10, Bu. 10. Foto Ibu. 10 meter per second ditambah berapa? 50 meter. 50 meter. 50 meter. Ini per second kuadrat, ini S. Maka set meter per second ya. Jadi berapa? 60 meter per second. 60 meter per second. Oke, ada yang tanyakan dari soal ini? Gak ada ya? Tidak ada, Bu. Stop, di screenshot 1, 2, 3.